Wakil Bupati Edi Budoyo menyambut rombongan pertukaran pemuda yang dilaksanakan di distrik Sidey. Ketersediaan stok beras di Kabupaten Fakfak masih dalam keadaan aman. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa distrik Sidey menjadi tempat kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi tahun 2022, di mana 34 pemuda dari seluruh Nusantara akan mengaplikasikan programnya untuk membantu masyarakat di daerah tersebut. Program pertukaran pemuda yang digelar oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2022 dilaksanakan di dua provinsi, yaitu di Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dan di Provinsi Papua Barat. Untuk Papua Barat dilaksanakan di distrik Sidey, Kabupaten Manokwari. Sedangkan jumlah keseluruhan pemuda yang ikut kegiatan tersebut sebanyak 68 orang yang dibagi dua, yakni yang ke wilayah Lumajang 34 orang dan yang ke Papua Barat 34 orang. Philip, perwakilan asisten Deputi Kemitraan Bidang Pengembangan Pemuda mengatakan, kegiatan ini merupakan pertukaran pemuda antar provinsi tahun 2022, di mana satu provinsi diwakili 2 orang. Sedangkan untuk tugas yang akan dilakukan setiap orang adalah dapat mengaplikasikan program yang sudah dibuat untuk membantu masyarakat. Saya mewakili Pak Asdep, hari ini mendampingi teman-teman semua anak-anak mengikuti kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi tahun 2022. Jadi pada prinsipnya kita mengumpulkan semua pemuda-pemuda dari seluruh provinsi di Indonesia. Itu kita saring, kita pilih masing-masing provinsi ada 2, sepasang pria dan wanita. Kita kirim 2 tempat. Yang pertama itu ada di Lumajang, Jawa Timur. Yang satu lagi kebetulan di Papua Barat. Nanti kita akan penempatan mereka di distrik Sidey. Distrik Sidey ya. Begitu ketika mengikuti program ini, mereka itu harus memaparkan apa program mereka yang akan mereka bawa nanti ke Sidey. Nah, di distrik Sidey itu nanti mereka akan paparkan, ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang pendidikan dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa. Sementara itu Nio, salah satu peserta dari Jawa Timur, dan Rizky, peserta dari Gorontalo, saat diwawancarai mengatakan, baru kali ini keduanya menginjakan kaki di tanah Papua. Mereka pun senang karena disuguhi oleh indahnya alam Papua serta keramahan masyarakat yang menyambut mereka berdua. Baik, untuk tanggapan saya, jujur, alhamdulillah puji Tuhan, ini pertama kali saya ke Bumi Cendrawasih. Kesan pertama luar biasa sekali karena masyarakat di sini sangat ramah sekali dengan kami semua, dan kami di sini akan menjalankan program bersama-sama dengan warga setempat di distrik Sidey. Harapannya dengan kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi ini bisa menjalin hubungan kami semakin rekat demi NKRI yang luar biasa jaya untuk ke depan generasi bangsa penerus kita. Kalau kesan saya pertama kali datang ke Papua Barat, Papua Barat bukan hanya sekedar lagu Tanah Papua Tanah yang Kaya, tapi memang Tanah Papua Tanah yang Kaya, surga kecil yang tak jatuh ke bumi. Untuk kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi akan dilaksanakan selama 1 bulan, dengan harapan ada sharing pengetahuan dan juga menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dari Sabang sampai Merauke. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi disambut baik oleh Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo. Menurut Wakil Bupati, dengan berbagai macam suku, agama, budaya, dan juga golongan, maka kegiatan kali ini dapat menambah wawasan bagi pemuda di Nusantara. Kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi Papua Barat disambut baik pemerintah Kabupaten Manokwari. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo yang mendampingi pemuda-pemudi yang mengikuti kegiatan di distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat selama 1 bulan. Wakil Bupati Edi Budoyo saat diwawancarai mengatakan sangat berterima kasih karena Kabupaten Manokwari bisa menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi. Menurut Wakil Bupati, dengan berbagai macam suku, budaya, agama, dan juga golongan, akan menambah wawasan dan juga mempererat hubungan kekeluargaan sebagai anak bangsa dan generasi muda di Indonesia.
Lebih lanjut disampaikan agar semua pemuda dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan Nusantara dan juga menumbuh kembangkan rasa cinta anak bangsa. Sebagai Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, tentunya kami mengapresiasi, menyambut baik adanya program pertukaran pemuda Indonesia. Pertukaran pemuda Indonesia untuk Indonesia Barat pusatkan di Jawa Timur, sedangkan di Indonesia Timur di Provinsi Papua Barat dan dipusatkan di Kabupaten Manokwari. Nah, di Kabupaten Manokwari ini nanti pusatnya di Distrik Side. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat indah ini, sangat berbahagia ini, sebagai perwakilan dari pemerintah Kabupaten Manokwari, tentunya saya sangat menyambut baik dan bergembira dengan adanya pertukaran pemuda ini. Yang dari Papua pasti juga ada yang bertukar ke Indonesia Barat, ya, dengan berbagai macam suku, budaya, agama, golongan. Nah, itu akan menambah wawasan dari masing-masing pertukaran pemuda itu. Dengan dilaksanakannya kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi, diharapkan 68 pemuda-pemudi di tanah air dapat sharing pengalaman kepada masyarakat serta berbagi pengalaman baru bersama pemuda lainnya dari seluruh Nusantara. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 11 partai politik yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Manokwari Kamis siang menerima bantuan keuangan politik dari Pemda Manokwari senilai 1,9 miliar lebih. Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Badan Kesbangpol di tahun ini menyerahkan bantuan keuangan tahun anggaran 2022 kepada 11 partai politik yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manokwari. Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo yang berlangsung di ruang Sasana Karya kantor Bupati pada Kamis siang. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Manokwari dalam laporannya menyampaikan penyerahan bantuan keuangan partai politik kepada 11 partai, yakni Partai PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Hanura, PAN, PKB, PKS, Perindo, Demokrat dan P3K, Nasdem dan PKPI. Dan hal ini dilakukan berdasarkan pada surat edaran Mendagri nomor 213/3334/Polpum pada tanggal 18 Mei 2021. Penyerahan secara simbolis bantuan keuangan partai politik kepada 11 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Manokwari 2019-2024 tahun anggaran 2022 berdasarkan kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 213 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sesuai dengan teranggarkan dalam APBD tahun 2022 adalah sebesar 1.999.978.074 rupiah. Pada kesempatan yang sama, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka menjalankan amanah Mendagri, maka pemerintah Kabupaten Manokwari melalui APBD tahun 2022 memberikan bantuan kepada partai politik yang diharapkan melalui bantuan keuangan ini dapat mendorong partai politik dalam kemandirian. Politik berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD, begitu dalam rangka menjalankan amanah peraturan perundang-undangan tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari pada tahun anggaran 2022 telah menganggarkan bantuan keuangan sebesar 1.999.978.704 rupiah yang akan diserahkan kepada 11 partai politik yang menduduki kursi pada DPRD Kabupaten Manokwari periode 2019-2024. Pelaksanaan bantuan keuangan dari partai politik diharapkan mampu mendorong kemandirian partai politik menjadi satu organisasi yang bersifat nasional dan modern. Penyerahan bantuan keuangan partai politik pada 11 partai politik yang menerima bantuan terbesar adalah Partai PDI Perjuangan dengan nilai Rp410.162.872 dengan suara sah pada pemilu 2019 sebanyak 20.492 suara. Untuk itu pada kesempatan tersebut Bupati berharap kepada partai politik lainnya untuk dapat bekerja keras agar dapat memperoleh suara yang banyak di tahun 2024
sehingga bisa memperoleh bantuan keuangan yang besar. Setelah PDI Perjuangan, urutan kedua diperoleh Partai Golkar dengan nilai bantuan sebesar Rp252.181.584 dengan surat suara sah 12.599 suara. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, persediaan beras di gudang Bulog Fak-Fak hingga akhir tahun 2022 masih aman untuk melayani masyarakat umum, TNI, dan juga Polri. Hal tersebut dijelaskan Kabulog Divisi Regional Papua Subdrive Wilayah 3 Fak-Fak Muhammad Wahyudin kepada TVRI di ruang kerjanya kantor Bulog Fak-Fak pada Kamis 7 Juli 2022. Muhammad Wahyudin mengatakan ketersediaan beras di gudang Bulog Fak-Fak saat ini ada sebanyak 1.400 ton dan pada bulan Juli dan Agustus 2022 akan ada tambahan dropping dari Pelabuhan Laut Makassar sebanyak 1.000 ton. Izin melaporkan posisi stok beras saat ini sekitar 1.400 ton dan insya Allah aman untuk sampai akhir tahun 2022. Pelayanan di sini untuk melayani untuk kebutuhan masyarakat dan vertikal PNS, TNI, dan Polri, dan insya Allah juga akan ada tambahan stok sekitar 1.000 ton dalam perjalanan dan insya Allah akan masuk di bulan Juli dan Agustus. Jadi kami pastikan stok beras untuk Kabupaten Fak-Fak aman sampai akhir tahun. Bulog Fak-Fak melayani kebutuhan jatah TNI, Polri, PNS, dan pelayanan kepada masyarakat secara umum di tempat pelayanan umum Bulog Fak-Fak berupa beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Pelayan lain masih secara rutin masih melayani Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana untuk golongan anggaran. Dan untuk masyarakat bisa ada program ketersediaan pangan, pasokan pangan, Pak. Jadi masyarakat bisa membeli juga dengan langsung ke gudang kami. Harga beras sekitar 8.900 sampai 9.500. Muhammad Wahyudin menambahkan warga Fak-Fak yang membutuhkan beras, gula, dan minyak goreng serta tepung terigu dapat membeli secara enceran di tempat pelayanan umum Bulog Fak-Fak dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamayela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.